pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema optimasi SEO dan promosi di website atau landing page sendiri bersama narasumber Suryadin Laodang. Website atau landing page sendiri makin populer saat ini. Simak strategi optimasi SEO dan juga promosi untuk mendatangkan lead ke website atau landing page di sini. Tidak ada pilihan sih Pak Nur. Jadi untuk jualannya memang setidaknya kalau kita pengen menguasai halaman 1 Google, setidaknya itu Bapak memiliki satu website untuk jualan supaya mendukung branding juga, maka kemudian nama websitenya misalnya nama brand Bapak gitu ya, misalnya idea.com misalnya gitu, anggaplah gitu ya. Itu boleh ya, jadi memang nama websitenya adalah nama brand. Oke, satu bisa itu. Kalau kemudian mau lebih support lagi, maka kemudian bikin yang kedua misalnya adalah jual anting perak terbaik. Nah, itu boleh. Jual anting perak murah, jual cincin kota gede. Nah, itu juga menggunakan kata kunci. Jadi yang pertama brand, yang kedua kata kunci. Yang ketiga, kalau Bapak mau punya lagi website pribadi juga bagus, Pak. Nah, website pribadinya nanti, di website pribadi itu nanti Bapak nulis artikel yang karakternya mungkin storytelling ya, cerita-cerita tentang kisah pernikahan orang, yang kemudian di tengah jalan cincinnya hilang, atau cincinnya rusak, kisah-kisah orang pada saat lamaran cincinnya lupa misalnya. Nah, lalu kemudian nanti digatuk-gatuknya, dihubung-hubungkan, linknya menjadi backlink, ada link yang kalau diklik itu masuk ke website jualannya Bapak. Itu boleh dimainkan dengan cara seperti itu. Nah, di website yang kedua tadi yang memang mau berjual, namanya jualan tadi, jual anting kota gede tadi, itu memang artikelnya adalah 100% itu memang ngomongin tentang jualan. Nah, sementara di website branding itu bolehlah Bapak bikin website dengan gaya landing page atau minimal gaya kompro ya, company profile, ada tombol home-nya, ada about us-nya, ada sejarahnya dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Mbak Indri. Ya, jadi supaya tiga-tiganya nanti akan muncul di halaman 1 page Google gitu ya Pak ya, dengan tujuan. Ya, itu harapan terbesarnya tiga-tiganya muncul. Tapi salah satunya aja muncul udah luar biasa banget gitu. Jadi saya coba demokan kepada teman-teman supaya lebih paham ya, sebentar ya. Website dan landing page, apa perbedaannya? Nah, ini dia. Apa perbedaannya? Oh, ini keren pertanyaannya gitu ya. Silakan. Oke, ini saya bukakan teman-teman sekalian. Ini saya contohkan ya. Oke. Saya buatkan dulu contohnya. Silakan. Oke, Pak, ini adalah satu lagi deh sebentar. Ya. Ini. Oke, ini asiknya kalau tanya jawab, jadi bisa langsung menjawab pertanyaannya teman-teman ya. Benar. Oke, sebentar. suryadinlaodang.com. Oke, sebentar ya. Oke, ini contoh website. Ini adalah contoh website. Ya, ini adalah contoh website yang sekaligus perpaduan dengan landing page. Jadi website ini nggak ada apa-apa yang bisa diklik, nggak ada artikelnya sama sekali, karena isinya hanyalah tombol-tombol pilihan yang mengarah ke website saya, yang mengarah ke channel YouTube saya, itu contohnya. Ya, ini perpaduan antara website dan landing page. Padahal kalau diklik di tombol artikel, ini artikelnya banyak banget di tombol artikel ya kalau diklik di situ. Oke, jadi ini adalah landing page yang di balik layarnya ada banyak artikel di balik sana. Itu contoh satu. Oke. Berikutnya ini adalah contoh landing page teman-teman sekalian ya. Ini contoh landing page yang paling sederhana. Jadi kayak katalog online.
Ya, jadi orang bisa masuk di sini dan kemudian bisa punya pilihan untuk belanja. Oke, jadi semua informasi yang saya sampaikan itu selesai dalam satu layar. Oke, berikutnya ini yang saya tunjukkan. Nah, ini yang disebut dengan website banget gitu. Wah, ada banyak artikel di situ, ada banyak yang diposting di situ, ada banyak, hampir tiap hari ya. Ini contoh saja nih teman-teman sekalian. Dalam satu hari kita bisa bikin sampai dengan 5 artikel. Ini tanggal 12 November, 12 November, 12 November, 12 November, 12 November. Satu hari kita bisa posting 5 artikel di website kami begitu. Nah, ini contoh website namanya. Jadi isinya artikel semuanya begitu. Oke. Nah, tujuannya apa? Agar semakin banyak artikel, maka semakin banyak orang yang membaca artikel kami, artinya website kami banyak pengunjungnya. Ketika website banyak pengunjungnya, maka di mata Google itu TOP BGT lah gitu ya. Nah, berikutnya ini ada website yang full landing page. Nah, ini sudah default ini jalannya kayak begini. Ya. Bentar ya. Jadi landing page itu adalah bagian dari website ya, Pak? Betul, betul. Jadi sebuah website itu bisa berisi website artikel dan kemudian di baliknya ada landing page-nya juga bisa begitu. Atau landing page-nya mau berdiri sendiri, website-nya juga mau berdiri sendiri, ya boleh-boleh saja begitu. Boleh saja. Artinya misalnya kalau satu brand terus ada beberapa kategori produk gitu ya, Pak ya. Nah, ini masing-masing betul. landing page sendiri gitu boleh, ya. Boleh banget gitu. Ya, oke, baik. Ini juga akan diberikan contoh sekali lagi. Ini ada contoh ini sebentar nih, koneksi internet saya agak bermasalah nih. Nah, ini contoh juga ya, ini contoh website teman-teman sekalian ya. Ini adalah contoh contoh website yang isinya juga menampilkan beberapa landing page misalnya begitu ya. Saya coba buka salah satunya gitu ya. Ini ada beberapa pilihan misalnya. Nah, ini contoh-contoh website yang kemudian isinya adalah, sebentar, ini jasa kelola website. Nah ini dia, ya. Jadi ini website yang kemudian di dalamnya itu ada landing page-nya. Nah, ini adalah landing page-nya gitu ya, Pak ya? Nah, ini landing page nih. Jadi semua yang pengen kami ceritakan itu muncul dalam satu layar. Jadi kenapa landing page itu lebih disukai hari ini daripada website company profile? Website company profile itu adalah website yang disukai oleh orang-orang generasi saya, atau mungkin Mbak Indri, Mbak Ririn itu mungkin masih nyalami ya namanya website company profile, yang ada tombol home, ada tombol kontak us, sejarah, profil, portofolio dan lain sebagainya. Itu generasi lama, generasi saya. Nah, adik-adik kita sekarang, generasi muda sekarang nggak suka website kayak begitu. Maunya itu adalah semua informasi yang saya butuhkan itu dalam satu layar. Jadi mereka di HP tinggal scroll atas bawah. Itu yang mereka mau. Maka itu yang disebut dengan landing page atau single page gitu. Iya. Jadi semua informasi ada dalam satu page ya, dari atas ke bawah scrollnya. Satu page, ya, detail tentang satu topik atau subtopik. Ya, betul. Oke, untuk bikin fanpage ya, Bapak Ibu sekalian, mau pakai Facebook baru boleh, Facebook lama juga boleh, ya. Tetapi patut diingat, jangan hari ini Anda bikin Facebook, lalu kemudian hari ini juga Anda membabi buta bikin fanpage yang banyak. Jangan. Jadi bikin Facebook dulu, bikin Facebook dulu. Setelah bikin Facebook, didiemin setengah jaman, Anda update status dulu. Anda nulis status dulu, ganti foto profil, foto sampul dulu, baru kemudian teman-teman sekalian bikin fanpage. Nah, normatif sehari itu di Facebook dibatasi teman-teman bisa membuat 5 fanpage dalam satu hari. Jangan kebanyakan, nanti keblokir akun Facebooknya nanti. Maksimal satu akun itu bisa buat berapa fanpage memangnya Pak Suryadin? Kalau angka persisnya saya nggak paham Mbak Indri, tapi saya punya satu akun Facebook, fanpage-nya ada 800. Jadi berarti bisa mungkin di angka 1000 lah ya. Tapi jangan mentang-mentang bisa 800 lalu kemudian dihajar dalam satu hari. Ya. Di hari yang berbeda. Ya nyicil. Dan itu masing-masing fanpage-nya bisa beda-beda ya. Misalnya satu hari saya punya satu hari saya bikin 5 fanpage gitu.
dan kategorinya bisa beda-beda. Misalnya fashion, bisnis saya ada bisnis kuliner, itu Bisa. boleh-boleh aja ya Pak ya? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Jadi misalnya Mbak Indri misalnya apa misalnya jasa moderator misalnya, Ya. jasa host, jasa MC, jasa macam-macam itu bisa bikin satu-satu gitu. Berdasarkan kata kunci yang muncul di pencarian Google. Baik, ini yang saya tunggu-tunggu. Saya sudah menduga akan ada pertanyaan ini, Mbak Indri. Silakan. Iya, jadi teman-teman sekalian, secara pribadi teman-teman juga, saya harus mengakui, saya main online sejak 98 dan hampir 3 tahun terakhir ini, urusan ngutak-atik website, domain, hosting, settingan itu sudah bukan saya lagi yang ngerjakan, sudah tim yang ngerjakan gitu ya. Karena faktor U Mbak Indri ya, faktor U dan kemudian aktivitas lain ya. Nah, jadi kita punya tim yang handle itu. Nah, saya lebih banyak kepada bagaimana merawat, bagaimana membuat job desk, bagaimana membuat daily activity, bagaimana membuat work instruction, bagaimana membuat scoreboard, bagaimana membuat KPI untuk tim-tim saya bekerja. Nah, saya bocorkan salah satu, Mbak. Ini tools kerja saya nih ya. Ini jarang-jarang nih di-share ini. Ini buat idea bolehlah gitu ya. Khusus ya nih ya. Silakan Pak. Ini karena ini pesertanya luar biasa banyak ini gitu. Nah, Pak siapa tadi, Farid ya tadi ya? Pak Rafiq, betul. Rafiq ya, Pak Rafiq ya. Ya. Nah, Pak Rafiq, Pak Rafiq untuk semua website saya, Pak Rafiq, itu tim saya itu sudah punya daftar judul artikel yang harus diposting itu mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Wah. Jadi 1 tahun langsung. nggak ada alasan bagi tim saya untuk tidak posting artikel dalam 1 hari. Dan penulis artikel saya, kebetulan kita punya penulis artikel 5 orang yang stay di kantor, dan freelance-nya ada beberapa lagi. Jadi mereka tiap hari kerjaannya adalah mereka tinggal membaca daftar judul artikel yang sudah di-share oleh manajernya dan mereka tinggal menulis artikelnya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana ide-ide artikel itu muncul? Nah, itu munculnya dari sini. Kami punya tabel contoh ini ya. 100 ini baru judul artikel-artikel yang karakternya edukasi. Belum yang jualan gitu ya. Nah, yang edukasi contohnya seperti ini, Pak. Jadi, saya punya seperti ini. Ya, misalnya tadi Pak Rafiq tadi kan tentang dunia wedding ya, ini tentang dunia wedding kan gitu tadi. Maka kemudian dalam artikel kami itu harus ada artikel edukasi yang clue-nya itu adalah tips, cara, kiat, trik dan lain sebagainya ya. Nah, maka kemudian dari kata-kata ini lalu kemudian saya membuat judul artikel. Contohnya kayak begini. Oh, dari kata tips gitu kan. Tips memilih video undangan nikahan yang murah meriah. Oke, jadi satu artikel. Oke. Yang kedua, ini bagaimana memilih video undangan nikah yang murah. Oke, ini dia tipsnya. Oke, sudah 2 judul artikel. Jadi tadi tipsnya ditaruh di depan. Ya. Silakan, Mbak. Izin bertanya, kalau untuk artikel-artikel edukasi, apakah perlu disisipkan produk kita atau biarkan dia edukasi sendiri saja? Nanti artikel jualan halus banget, Mbak. Halus banget cara bermainnya gitu. Jadi nanti misalnya edukasi tadi ya, setelah kita edukasi mungkin di paragraf terakhir, dan kebetulan teman saya punya pengalaman itu order video undangan nikahan ke temennya yang namanya ini, boleh deh kamu kepoin di Instagramnya, kasih link ke Instagramnya. Boleh seperti itu. Tapi hanya 1 kalimat doang. Di antara 1000 kata itu hanya mungkin ada 20 kata saja yang berbojolan gitu. Saya lanjut dulu, Mbak Indri. Silakan. Jadi tadi kata tipsnya saya taruh di depan, yang kedua saya taruh di belakang. Sekarang saya taruh di tengah. Oke. Menurut Nikita Mirzani, ini karena lagi viral ya. Ya, betul. Menurut boleh dimanfaatkan yang viral-viral ya, Pak Suryadin? Ya, betul. Harus memanfaatkan yang viral-viral. Ya, tapi tidak usah ikut konfliknya gitu, nggak usah ya. Memanfaatkannya tapi nggak pernah. Ternyata video undangan,
nikahan anak Habib Rizik, oke, ternyata itu bagus banget. Pelajari 8 tips. Nah, pelajari 8 tips memilihnya. Contoh ya. Tips keempat sangat menggemparkan. Nah, itu contoh gitu. Nah, itu boleh kita mainkan model-model seperti ini. Nah, lihat. Jadi hanya dengan kata tips saya sudah bisa bikin 3 judul artikel. Nah, 3 judul artikel ini Pak Rafiq yang kemudian saya lempar ke tim penulis artikel saya. Penulis artikel selesai mengutak-atik itu, membuat artikelnya, lalu kemudian dilempar ke bagian publisher yang kemudian mempostingnya. Gitu. Nah, selain kata tips, tentu tidak selesai di situ. Ada cara, ada kiat, ada trik. Di bawahnya ada lagi apa ini? Fungsi guna, kegunaan, faedah, manfaat. Di bawahnya ada panduan, tutorial, petunjuk, tuntunan, tatanan. Ada fatwa, dalil, rujukan, anjuran, petua, pesan, wasiat. Ada lagi sebab, penyebab, alasan, latar belakang, dalih, faktor, unsur, poin, fakta, realita, lalu metode, saran, prosedur, protap, juklak, juknis, contoh, rujukan, sampel, padanan, lalu kemudian beda, perbedaan, pembanding, perbandingan, foto, video, penelitian, naskah, rekomendasi, dan seterusnya. Dan itu semua menjadi ide-ide kami untuk menulis artikel. Jadi itu tadi Mbak Natali, 1 tahun kami sudah punya rancangan judul. Rancangan judul yang tinggal diaplikasikan saja. Pak, kalau boleh tahu nih sarannya untuk 1 hari untuk pemula saja mengisi website 1 hari berapa artikel sih Pak? Supaya nggak keteteran juga. Untuk pemula minimal 1 minggu itu, seminggu itu minimal 2 lah. Paling pahit satu artikel 1 minggu minimal gitu ya. Tanpa bermaksud menggurui Pak Sigit, tapi izinkan saya menyarankan begini Pak. Jadi untuk teman-teman yang masih, maaf nih, tanpa bermaksud mengecilkan, mungkin baru mengawali gitu ya bisnisnya di online, maka untuk awalan abaikan dulu tentang brand ya. Yang penting kan begitu mengawali bisnis kan kebutuhan kita itu adalah yang penting dapur ngebul, cash flow lancar, itu dulu. Oke. Nah, brand itu boleh pelan-pelan mulai dibangun, tapi jangan menjadikan yang utama dulu. Karena untuk awal, bagi teman-teman UMKM, tanpa bermaksud saya mengecilkan, mungkin ada keterbatasan dari sisi modal. Nah, keterbatasan sisi modal ini kan kita butuh penyelamatan cash flow dulu. Maka kemudian jualan dulu, ada transaksi dulu, cash flow mutar dulu, maka hajar dulu dengan kata kunci. Nah, brandnya mungkin di tahun kedua Pak baru mulai diangkat. Kalau saya Pak ya, jadi ini kembali nanti tentu Pak Sigit yang harus memutuskan sendiri ya. Betul, tapi kalau saran dari saya adalah, karena Bapak menjual dari berbagai macam supplier, maka yang Bapak hajar, yang Bapak hajar adalah ketika orang misalnya mengetik di Google, grosir keripik pisang di Banten, grosir kacang bawang Banten, grosir kacang kulit Banten, maka itu ketemunya adalah nama websitenya Bapak. Jadi biarkan orang belinya ke Bapak secara partai besar. Jadi belinya partai besar Pak, 5 kilo dan 10 kilo. Jadi larinya adalah B2B, business to business. Yang beli ke Bapak adalah para pedagang-pedagang kecil yang kemudian biarkan mereka pakai merek sendiri, tapi ngambilnya semua dari Bapak. Bapak menjadi pengepul, lalu kemudian menjual kepada mereka. Nah, tadi kalau kemudian Pak Sigit mengatakan, oke deh sekalian saya pakai brand, lalu kemudian mereka menjual menggunakan brand saya yakin dan percaya Pak, tidak semua orang mau menjual menggunakan brand Bapak, karena daripada saya mengangkat brandnya orang lain, mending saya ngangkat brand sendiri gitu. Itu bisa jadi terjadi seperti itu Pak. Pakai merek Pak Sigit Sasongko gitu aja dulu Pak, begitu. Kalau saya kan targetnya yang penting Bapak cash flow-nya kenceng dulu Pak, gitu Pak, kalau menurut saya gitu. Itu sih. Ya, memang itu juga. Kalau Bapak mau main eceran, boleh Pak kalau main eceran, tapi harus menghitung betul Pak margin komisi untuk agen, reseller, dropshipper itu marginnya harus kuat. Karena kalau untuk minta mereka menjualkan produknya Bapak, gitu marginnya harus kuat. Kalau marginnya tidak kuat, itu akan berat dengan mengandalkan reseller, karena reseller itu tidak pernah setia. Reseller itu tidak pernah setia kepada satu pemasok, hanya setia kepada komisi yang besar.
Jadi saran saya siapa tadi? Pak Wayan? Pak Wayan adalah kalau mau aman Pak bikin 2 Pak. Satu menggunakan nama brand, satu menggunakan full kata kunci Pak gitu. Oke. Jadi jualannya apa gitu ya Pak ya? Sesuai dengan produknya. Iya, tentu yang paling banyak, yang paling duluan muncul di Google adalah website yang menggunakan kata kunci. Itu yang paling cepat Pak muncul di halaman 1 Google. Nah, sementara yang menggunakan nama brand itu biasanya memang ada butuh effort yang lebih besar, butuh perjuangan yang lebih besar untuk kemudian muncul di halaman 1 Google. Saya coba buka dulu Pak ya. Boleh. Ini ada sbgbali.com. SDG, ya, Delta. Sierra Delta Google ya Pak? Ya, Sierra Delta Google. Bali.com. Oke. Iya. Pak Wayan. Ya. Oke. Ya ini websitenya ya Pak Wayan tadi Pak ya. Website ya. Dan ini websitenya. Yang sebelah kanan ini adalah isi artikelnya ya Pak ya, yang dalam kurung 1. Ini sebelah kanan ini namanya label Mbak. Oke. Atau tag. Label atau tag yang nempel dalam artikel. Saya kira sudah oke websitenya. Mungkin nanti butuh diperbaiki di ini Pak Wayan adalah user experience-nya ya. Jadi ini kayaknya Bapak juga dipakai untuk AdSense juga. Makanya muncul banyak iklan kan. Ini ada iklannya Semras, ada iklannya Blibli, ada iklannya macam-macam. Jadi Bapak juga pakai untuk AdSense. Jadi pasti untuk urusan SEO bisa ada efeknya juga sih Pak begitu ya. Tapi saya coba cek dulu sebentar Pak ya. Silakan. Kalau menurut Pak Suryadin, apakah nama website ini lebih baik menuruti kata kunci supaya gampang dicari atau bagaimana sih sebetulnya Pak untuk nama website sendiri? Kalau untuk pemula saran saya silakan gunakan kata kunci aja untuk nama websitenya gitu. Jadi karena memang dicari gitu ya Pak. Silakan bikin website yang berkata kunci supaya cepat muncul di halaman 1 Google. Sambil pelan-pelan yang membangun brand. Karena kalau brand kan jadi logikanya kayak gini. Saya pengen misalnya mencari misalnya gini. Jasa servis mobil panggilan. Oke. Saya orang yang nggak kenal dengan websitenya Mbak Indri, bisnisnya Mbak Indri. Dan tiba-tiba di jalan tol, misalnya gitu, mobilnya mogok gitu. Maka apa yang saya lakukan? Saya pasti masuk Google, dan di Google saya pasti ketik adalah jasa servis mobil panggilan. Bukan nama brand saya, karena brand saya belum terkenal. Nah, itu yang kemudian butuh dikenalkan dulu sambil pelan-pelan seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi, pelan-pelan kita memperkenalkan brand. Tetapi bukan dicangkuk utama. Kalau kemudian mau dipresentasikan antara 80 sampai 20%. 80% optimasi kata kunci, 20% membangun brand. Nah, di tahun ketiga mungkin sudah mulai berseimbang 50-50. Tahun ke-5 itu mungkin sudah dibalik lagi menjadi 20-80 karena tadi website yang kata kunci sudah merajai halaman 1 Google. Medium itu gratis, tapi ada juga versi berbayarnya. Jadi itu pilihan ya. Saya yang gratis pakai, yang berbayar juga pakai. Ya suatu saat ketika misalnya websitenya itu kemudian tiba-tiba hilang, karena itu gratisan hilang ya sudah pasrah saja begitu. Dan saya sudah banyak banget Pak website saya yang hilang gitu ya. Jadi zamannya Blog Detik, zamannya dulu 123.com dulu banyak banget. Hilang ya bikin lagi, hilang ya bikin lagi, hilang ya bikin lagi. Capek dong ya, iya capek. Makanya saya bangun tim untuk kemudian mengelola itu semuanya. Oke, jadi ada kemungkinan memang seperti itu, tapi memang harus siap dengan kondisinya ya. Iya. Ya, untuk medium nanti saya share di saya akan share sudah saya bagikan ke teman-teman di IDEA, nanti bisa mediumnya bisa dibagikan. Oke, baik. Sudah kita share ya, bisa dibagi.
Nah, ini bagus nih websitenya nih. Jadi antara perpaduan antara website dan apa namanya? Dan Tapi landing page ya. Ini belum kelihatan Pak, di layar kita? sudah kelihatan. Belum kelihatan? Oh, Boleh saya share dulu dicoba ya. share screen dulu, baik. Oke. Ini Ya, sudah bagus oke. nih, sudah perpaduan antara website dan landing apa namanya? Landing page. Website dan landing page sudah bagus saya kira. Mhm. Tinggal ini banyak banget nih Pak plugin-pluginnya, widget-widget yang ditambahkan yang justru mengganggu Pak. Kayak Oh. misalnya tadi ini ada fanpage-nya. Oke, ini ada widget-widget fanpage yang mohon maaf bagi saya sebagai pembeli, saya pengen beli lalu kemudian muncul iklan-iklan pop-up widget Oh kayak iya. begitu, Iya. bagi saya tidak nyaman. Oke. Anak milenial nggak nyaman begitu. Ya, apaan sih? Gabut banget ya gitu. Pasti akan ngomel-ngomel Pak begitu. Jadi kalau dirasa itu memang tidak bagus, ya lebih baik jangan dipaksakan. Lalu Oke. kemudian saran saya ini di depan Pak ada video. Ini Ya. di atas ya, di bagian atas ini, di wallpapernya ini ada video. Saran saya jangan video Pak, diganti yang lain. Karena ini berat ini Pak. Ini berat. Oke, baik. Dan ini kan produknya kebanyakan targetnya adalah milenial ya, anak muda milenial. Dan mohon maaf Pak, anak milenial HP-nya keren, HP-nya gaul, tapi fakir kuota Pak. Maka kalau kemudian itu ada video, itu Ya, akan betul juga ya Pak. dan biasanya mereka di skip Pak. Mereka akan melakukan back kalau ada videonya begitu, karena mereka itu tadi terbatas kuotanya ya. Ini saran saya Pak, udah bagus. Saya kira itu sih. Tapi kalau di Google Page, jadi ini ada di ranking berapa kalau boleh tahu Pak website ini? Jaktis. Ini kata kuncinya berarti apa? Kaos, sablon gitu ya Pak? Sablon murah. Ya mungkin Bapak mungkin bisa share Pak, apa kata kuncinya Pak? Oke. Berarti kan seharusnya ini adalah kata kuncinya adalah sablon murah. Kaos Coba atau sablon. Ini alamatnya di mana sih? Jakarta. Ini alamatnya di Jakarta Selatan ya. Oke, mungkin saya coba bantu risetkan kata kunci ya yang agak pas. Oke. Jadi misalnya jasa sablon. Oke. Jakarta. Oke. Sablon Jakarta. Oke. Sablon Jakarta. Oke, ini bisa sebentar. Oke, thank you. Nah, mungkin Pak siapa tadi yang sablon tadi, jaket tadi, mungkin bisa bikin artikel seperti ini, Pak. Jadi ada kata kunci toko alat sablon, bisa sablon kaos clothing, jual apalagi nih. Saya biasanya kalau untuk mencari ide-ide artikel bisa dengan cara seperti ini, Pak ya. Itu ya, dari kata sablon baju Jakarta, sablon baju Jakarta, sablon baju murah, bisa cari ide dari situ. Saya ganti dengan C. Bisa dengan cara seperti ini ya. Ya. Oke, bisa. Ya. Jadi ketik sablon Jakarta, lalu kemudian di belakangnya antara sablon dan Jakarta tekan spasi lalu huruf A sampai dengan ganti huruf B, ganti huruf C, ganti huruf D dan seterusnya sampai dengan misalnya set misalnya ya. W, nah itu biasanya tempat untuk mencari ide-ide artikel untuk kemudian bisa kita eksekusi. Ini ada hubungannya dengan brand soalnya gitu ya. Jadi kalau ngomongin masalah nama itu kita tidak bisa mengklaim bahwa itu milik kita sebelum kita mendaftarkan hakinya, ya. Apa namanya? Kalau kita belum mendaftarkan hakinya, ya belum dapat hak mereknya, ya kita nggak bisa mengklaim gitu. Jadi meskipun kita sudah menggunakannya sejak 20 tahun yang lalu, tapi kita tidak mendaftarkan ke haki, ya hak mereknya begitu. Dan ada anak-anak muda baru saja bergabung, baru 3 bulan mungkin bergabung di dunia bisnis, lalu mendaftarkan hakinya dan sudah tercatat di sana meskipun belum keluar suratnya, ya dia punya hak untuk dia mengklaim itu. Secara hukum dia menang, gitu. Maka teman-teman sekalian jangan baper lalu kemudian mengatakan bahwa
oh saya sejak nenek moyang saya sudah menggunakan. Ya kalau enggak ya nggak bisa begitu. Patokannya Oke, adalah sertifikat haki. haki. Betul. Oke, oke. Jadi ya sudah biarkan saja ya. Artinya tetap bisa menggunakan nama itu atau lebih baik menggunakan nama yang baru kalau menurut Pak Suryadin dari pengalaman selama ini? Kalau untuk sekedar nama website untuk kemudian mengejar halaman satu Google ya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau untuk kepentingan brand jangka waktu panjang ke depan ya harus bikin Ya. brand baru begitu. Yang tadi website pun Anda bikin tadi menggunakan website itu sejauh tidak dikomplain oleh pemilik hak merek itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia dikomplain ya urusannya hukum gitu. Sebaiknya satu landing page itu adalah satu produk ya, sebaiknya satu. Tapi kalau nggak mau ribet ya, nggak mau ribet, pakai yang saya pakai tadi, yang apa tadi ini ya yang saya tunjukin tadi ya. Sebentar saya share dulu. Silakan. Karena juga jujur aja ya, bikin landing page yang banyak itu juga energi juga luar biasa begitu. Maka kami kadang ngakali dengan cara seperti ini yang tadi ya saya share ya. Ini dia nih. Ini ya kalau ini kan isinya semua e-book tapi judulnya berbeda-beda Mbak Indri gitu. Jadi betul. Jadi misalnya jualan kaos, ada kaos Combat, ada kaos PE, ada kaos merek-merek lain misalnya, ada kaos leher V, leher O dan lain sebagainya bisa ditaruh di sini. Tapi masih satu grup lah, satu niche lah ya. Iya. Oh ini ada membershipnya segala ya. Oke. Sudah bagus. Oh ini sudah keren. Ini sudah pakai model keranjang belanja. Saya kira sudah bagus. Ini karena ini untuk jualan ya, bukan untuk SEO. Jadi saya kira sudah cukup lah. Ini sudah layak. Tinggal mungkin saran saya Mbak adalah tampilkan apa namanya. Oh ini sudah ini sudah bagus ya karena di bagian ini sudah muncul apa namanya. Sudah muncul chat WA, jadi ini sudah sangat membantu. Karena memang di Indonesia bikin website dengan karakter add to chart keranjang belanja seperti ini masih kurang familiar. Masih butuh waktu 3-5 tahun lagi lah orang Indonesia untuk bisa terbiasa belanja lewat keranjang belanja gitu. Ya semakin dan itu agak terbantu oleh adanya marketplace ya. Tapi untuk belanja kayak gini di Indonesia belum familiar. Orang Indonesia itu masih suka dilayani. Makanya kita posting di Facebook, Instagram, di mana saja gitu ya. Harga udah dicantumin, masih aja nanya harganya berapa. Betul. Warnanya udah dicantumin, itu masih aja nanya. Warnanya hijau apa ya? Hijau daun, hijau botol, hijau pupus, hijau spotlight, hijau toska, hijau teh kuda, atau hijau muntah kucing. Wah, macam-macam tuh pertanyaannya gitu. Tadi banyak pertanyaan. Karakter Indonesia. Kalau mungkin untuk pembelajaran juga Bapak Ibu yang lain, kalau untuk foto kemudian sudah ditampilkan di bawah seperti tadi, deskripsinya selengkap-lengkapnya dituliskan ya Pak? Ya, selengkap-lengkapnya. Ini kan kalau diklik ini kan masih akan terhubung ke apa ya halaman deskripsi yang lain. Ini bagus kok. Ya. Sudah keren Mbak. Detail ya. Nah, sudah keren ini sudah bagus. Tinggal ya apa tadi ininya tombol WA-nya juga sudah bagus, aplikasi Android-nya juga sudah ada, sudah bagus, sudah keren. Sudah keren. novanovishop.co.id. Oke. Kalau untuk SEO-nya saya nggak bisa langsung ngecek ya, harus banyak tools-nya untuk ngeceknya gitu ya. Baik. Ya, mungkin lupa diperpanjang mungkin Mbak ya. Oke, baik. Nah, ini dicepat ya, diperpanjang ya. Ini kalau ada yang usil langsung repot urusan nanti nih. Oke, baik. Berapa lama perpanjangan, artinya berapa tahun sekali perpanjangan domain dan lain sebagainya, hal-hal teknis yang harus diperhatikan? Tahun sekali dan biasanya dari masa peringatan itu 14 hari ya biasanya. Oke, 14 hari. Dari masa expire-nya ya. Oke. Oke. Sudah ada chat dengan WhatsApp, telepon, kemudian dengan menggunakan Messenger sepertinya di sebelah kanan ya Pak ya.
Sebenarnya sudah Iya. sekiranya sudah bagus ini, Pak. Sudah layak. Tinggal nanti di artikelnya Ya. ini artikel ini ya, masih artikel berita ini ya. Jadi penjualan low MPV Februari, Avanza jauhi Asapi Expander. Saya kira tidak ada yang tertarik membaca itu gitu ya. Kecuali itu adalah sesama distributor yang mau membaca itu. Dijual mulai 153 jutaan. Oke, ini menarik lah, ada yang mau baca. Nyetir mobil Matic ngerem pakai kaki kiri atau kanan. Ini menarik ya. Ya. Jadi mungkin judulnya butuh dibikin greget lagi. Nyetir mobil Matic ngerem pakai kiri atau kanan. Kamu masuk di server yang mana gitu kan, itu boleh gitu. Toyota beri part dan servis gratis untuk Rush dan 2 mobil premium. Ini bagus beritanya, cuma judulnya kurang menggigit gitu kan gitu. Misalnya gitu. Dapatkan servis dan spare part gratis untuk mobil Rush. Gitu. Itu Oke, ini misalnya Alphard dan Velfire kian canggih, kini punya fitur baru. Kurang greget judulnya Pak gitu. Ya. Oke, baik. Terus supaya lebih banyak yang mau membaca saya kira Pak ya. Sisanya saya kira sudah bagus. Nah, lalu pertanyaannya tadi saya kira tidak ada masalah sih antara nama website dan nama landing page berbeda, nggak ada masalah gitu. Atau kalau Bapak nggak mau repot, di dalam websitenya ini Bapak bikin yang namanya subdomain, yang kemudian subdomainnya itu diisi dengan landing page. Misalnya dealer Toyota Riau.com/ Velfire, atau mungkin velfire.dealertoyotariau.com, itu boleh gitu. Jadi menjadi subdomain gitu ya. Nah, ini sebaiknya harus beda websitenya ya Pak ya? Iya, harus beda dong. Karena kan gaya bahasanya beda, konsumennya juga beda, perilaku konsumennya juga beda, kata kuncinya juga beda. Jadi harus dipisah. Oke, anggaplah kita ambil contoh misalnya dari Pekanbaru ya. Kita ambil studi kasusnya Pekanbaru. Oke, saya coba bantu dengan cara seperti ini. Ini cara melihat bagusnya kalau saya dari orang Pekanbaru belum punya bisnis, bagusnya bisnis apa. Nah, saya bisa kasih ide seperti ini. Jual Pekanbaru. Bentar ya. Hampir sama dengan tadi. Oke, jual Pekanbaru. Oke, lalu ketika gini Pak. Jual A Pekanbaru, maka ternyata orang Pekanbaru di Google nyari apa? Anjing, akuarium, ayam Bangkok, anak kucing, aki mobil, AC bekas, akrilik, air bekas, alat kesehatan. Ganti dengan B. Mohon maaf, belum keluar Pak. Jual beli ini, jual beli blood, jual beli apa lagi nih? Plastik, itu bisa jadikan ide jualan Pak. Jual C. Jadi A sampai Z bisa Mbak. Oke. Jadi dicoba saja menurut alfabet. Tapi Pak, mohon maaf ini share screen-nya belum kelihatan. Oh, belum ya? Maaf. Belum. Silakan. Ya, tidak apa-apa. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi Bapak bisa nyari ide dengan cara seperti ini. Ya. Oke, ketik dulu, saya ulangi ya. Jual Pekanbaru seperti ini. Ya. Enter. Setelah di enter nanti kemudian klik lagi, lalu geser kursornya di belakang jual. A. Nah, maka kemudian keluar ide-ide seperti ini banyak. B, C, D, E. Nah, itu buat jari-jari ide apa sih orang Pekanbaru itu nyarinya apa? Nah, karena orang Pekanbaru nyarinya ini, maka jual aja ini. Jangan maksain jual yang lain gitu. Karena ini buktinya menunjukkan orang Pekanbaru nyari ini. Atau kalau nggak mau barang, tidak mau produk fisik, bisa dengan produk misalnya jasa. Jasa Pekanbaru misalnya gitu. Oke. Bisa dengan lagi klik lalu kemudian geser di belakangnya jasa. Jasa A, jasa B, jasa C, atau tukang ya. Tukang atau ahli. Pekanbaru ya. Iya. Oke. Kita geser di belakangnya tukang. A. Udah nggak ya? B, C, D. Banyak sebetulnya. Jadi ada menimbulkan satu kebutuhan baru barangkali yang kita nggak pernah kepikiran sebelumnya, tapi ternyata banyak dicari gitu ya di Google ya. Baik. Jadi kalau murid-murid saya yang belajar di tempat saya Mbak gitu, biasanya saya nggak bolehkan mereka menjual produk yang sesuai keinginan mereka. Saya paksa dulu di 3 bulan apa ya Pak? Harus menjual produk yang memang ada riwayat pencarinya.
saya kira diajak ketemu aja Bu, diomongin baik-baik untuk kemudian menormalkan itu, karena itu kan haknya Ibu dan Ibu kan membayar gitu ya. Itu saya kira, ini sih saya kira persoalan etika klien ya. Jadi karena Ibu adalah kliennya, Ibu punya hak untuk kemudian meminta penjelasan dari beliau. Nah, bisa jadi satu, saya sih berharap yang bersangkutan tidak dalam kondisi nakal gitu ya, enggak. Mungkin Ibu gini, website itu udah Ibu bikin 1 tahun yang lalu kemudian setelah 1 tahun Ibu tidak memperpanjang. Ya, karena Ibu tidak memperpanjang, maka kemudian mau dibuang eman-eman, maka kemudian sama dia dimanfaatkan. Tetapi apapun alasannya, ini ada persoalan etika di sana, saya kira solusinya adalah komunikasi antara Ibu dengan pihak penyedianya tadi, tolong diajak ketemu, didiskusikan lagi Bu, cari jalan tengahnya saya kira. Jadi kalau pembuatan, maaf Pak Suryadi, Ya. saya kan belum paham tentang IT ya Kak Natali. Iya. Banyaknya penjualannya kan di offline gitu. Jadi untuk online ini, untuk web ini saya bingung gitu. Jadi kalau boleh tahu nama webnya apa Bu? http www.amura57jamurcrispy.com. Amura 57. Amura berapa Bu? 57 Pak. Jamurcrispy.com. Jamur crispy-nya pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia Bu? Bahasa Indonesia. Jamur pakai K ya Bu ya. Jamur crispy ya. Crispy pakai C. Oh, menggunakan bahasa Inggris kalau begitu Pak Suryadi. Oke, bahasa Inggris. Ya. Share screen-nya belum kelihatan Pak Suryadi. Barangkali Ya, boleh kita lihat sama-sama ya. Seperti apa. Sudah berapa lama website-nya berdiri Ibu Kurnia? Itu tuh awal 2020. Oh, awal. Jadi masih baru sebetulnya ya? Masih. Iya, belum 1 tahun kan Natali, belum Iya. 1 tahun. Oh, belum 1 tahun. Wah, berarti seharusnya ini juga www Amura 57 Jamur CRISPY Bu ya? Iya, betul. Oke, ini agak lemot ini memang. Oke. Kalau untuk berkomunikasi dengan jasa pembuatan websitenya, kalau untuk nama websitenya sendiri, menurut Pak Suryadin bagaimana Pak? Ini sudah bagus kok, karena sudah menggunakan ada brand dan ada kata kunci. Ini keren ini. Amura 57 itu kan brand, jamur crispy-nya itu kata kunci. Ini bagus, perpaduan antara kata kunci dan brand ya. Ini sudah bagus kok. Sudah tinggal dioptimasi lebih kencang lagi nih seharusnya. Iya. Jadi harus ini apa ya? Harus apa namanya? Ya, komunikasi dengan yang dulu bikin Bu. Karena ini Iya. saya lihat ini agak lemot banget ini Bu, ininya juga websitenya. Lama Oke. banget. Bapak, menurut teman-teman panitia kita, page-nya tidak bisa dibuka karena teman-teman juga mencoba membuka, tapi tidak bisa dibuka. Sepertinya tidak aktif begitu? Iya, ini kayaknya banyak faktor ini saya kira ya. Jadi dia diajak komunikasi aja Bu sama yang bersangkutan. Kembali Bu. Jauh lebih bijaksana lah ya. Iya. Oke. Iya. Berarti berapa tahun untuk perpanjangannya Pak Suryadin? Karena itu kan belum 1 tahun Bapak. 1 tahun dari pertama kali mendaftar Bu biasanya Bu. Oh, ini kan belum 1 tahun ya padahal. 1 tahun, lalu kemudian ada jeda waktu 14 hari masa expire-nya Bu biasanya. Oke. Jadi coba ditanyakan lagi ke pihak ketiga untuk membuat websitenya ya Bu Kurnia. Ya, betul. Baik. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu Kurnia sudah bergabung. Terima kasih Pak Suryadin. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Bu Misrawati, memang nggak bisa Bu dua-duanya Bu, harus salah satunya. Entah WA atau mungkin ke Instagram Ibu, atau mungkin ke landing page-nya Ibu, atau mungkin ke marketplace-nya Ibu bisa gitu. Hanya salah satu, nggak bisa dua-duanya memang. Hanya salah satu. Oke. Silakan dipilih ya Bu ya, mau yang mana, mau WhatsApp atau mau websitenya ya. Memproduksi video itu gampang Pak. Kalau Bapak nggak punya tim, belum punya tim, gampang aja. Bapak tinggal datang ke SMK terdekat di sekitar rumahnya Bapak. SMK terdekat. Itu kan ada jurusan multimedia ya, sama audio video begitu. Ya udah datang aja, kemudian datang aja ke gurunya, lalu kemudian ya kerjasama aja, minta anak SMK itu bikin Bapak video,
kasih gambar-gambar aja, kasih foto-foto saja, fotonya minta mereka diolah menjadi video dengan model slideshow atau apalah gitu. Anak SMK jauh lebih tahu. Nah, lalu kemudian Bapak beli borongan dari mereka, Pak. Oh, baik, baik. Sekalian Karena mereka SMK juga itu praktek ya, Pak? mereka butuh lahan praktek, Betul, mereka butuh betul. portofolio. Iya, iya. Dari kita juga jadi harganya juga jadi lebih miring sepertinya. Ya, harganya lebih Coba, coba. miring. Lalu kemudian kita juga memberdayakan anak sekolah lah, gitu kan. Iya, iya, betul. Cocoknya materi kemarin yang Facebook Marketplace karena targetnya lokal ya. Jadi kalau targetnya lokal, pakailah Facebook Marketplace atau WA Group. Tapi kalaupun mau pakai gitu, yang diantara Facebook, Instagram, YouTube, yang paling cepat YouTube. Karena YouTube itu lebih gampang optimasinya, lebih gampang buatnya, dan lebih cepat nangkringnya di halaman satu Google. Wajib menggunakan koma spasi, tidak boleh titik, tidak boleh yang lainnya, koma dan spasi. Dan sangat tidak dibolehkan pakai strip ya, karena Facebook tidak suka itu. Oh, tidak boleh pakai Harus strip. koma ya, koma spasi. Oke. Jadi mau Facebook, mau Instagram, hukumnya sama. Kalau Anda menggunakan Facebook dan Instagram, dan tiap hari kerjanya adalah posting sesuatu yang jualan, dan jualan lagi, orang pasti akan nek, orang pasti akan muntah, orang pasti akan ilfil. Maka Facebooknya itu harus dikombinasikan 3 karakter postingan. Edukasi, jualan, lalu kemudian yang karakternya hiburan-hiburan. Misalnya kuis, Q&A, atau mungkin misalnya tebak gambar, atau mungkin posting status kayak gini. Saya doakan semua yang baca status saya ini bulan depan berangkat umroh, aminkan yuk. Maka jawabannya semua amin, semua ke bawah gitu. Oke. Biar meramaikan Facebook begitu. Siapa nih yang mau malam ini dapat rezeki nomplok emas batangan 1 kilo gitu? Ketik mau, ya mau semua jawabannya begitu. Atau Anda bikin gambar, kasih tanda panah yang mengarah ke tombol sebelah kiri ya. Mau lihat nggak cowok ganteng hari ini? Nah, tanda panah gitu. Ya itu orang pasti akan ngeklik di situ supaya namanya ada di situ gitu. Oke, baik. Oke, sambil menunggu dibuka ya. Jadi bagaimana agar engagement websitenya itu tinggi? Maka perlu diperkaya dengan artikel-artikel yang karakternya edukasi. Karena karakter artikel yang karakter edukasi itu yang kemudian disebut sebagai artikel apa ya istilahnya ya, shareable ya. Jadi orang akan dengan senang hati meng-share. Nah, artikel di website yang kemudian sering orang share, nah itu akan lebih bagus engagement-nya. Nah, yang kemudian faktor kedua adalah kualitas hosting, lalu kemudian tampilan websitenya. Tadi kayak misalnya mungkin ada ya tadi website yang ada videonya, yang ada gambarnya, itu bikin berat websitenya. Bikin berat ya, oke. Bisa jadi membuat websitenya angka bounce rate-nya itu menjadi tinggi. Bounce rate itu kayak gini. Websitenya dikunjungi tapi belum nyampe 3 detik itu udah langsung ditinggalkan karena lemotnya tadi gitu. Nah itu di mata Google jelek banget website kayak begitu. Belum sempat dibaca udah ditinggalin karena lemot gitu. Itu juga jelek di mata Google. Oke, baik. Ditingkatkan kualitasnya. Algoritma Google berpengaruh nggak terhadap kita membuat kata kunci? Betul. Logika saya mengatakan tidak. Jadi karena kata kunci itu boleh dikata kata kunci itu sifatnya adalah statis. Ya, jadi bukan statis juga sih. Jadi artinya kata kunci itu kan berasal dari perilaku konsumen yang mengetikkan kata di Google. Nah, gitu kan. Jadi karena mereka terbiasa mengetikkan kata itu di Google, maka kemudian muncullah refer kata kunci itu, kata kunci yang direkomendasikan. Nah, algoritma Google itu berpengaruh terhadap performa website kita. Jadi kalau misalnya Google membuat aturan baru, website yang jumlah gambarnya itu lebih dari sekian gigabyte dalam satu website, maka dianggap tidak baik di mata Google. Contoh gitu ya. Nah, maka kemudian itu mempengaruhi.
cara kita membuat websitenya. Website yang kemudian loadingnya lebih dari 12 detik, homepage-nya halaman awalnya, maka itu tidak baik di mata Google. Website yang kata kuncinya terlalu panjang itu tidak baik di mata Google. Itu berpengaruhnya ke sana begitu. Kalau untuk kata kunci kita untuk riset, saya kira sih tidak terlalu berpengaruh begitu. Nah, itu kan berdasarkan customer behavior ya. Sambal pecel, contoh ya. Ya. Ini Iya, oke. karakter tabok selling, ya. Ya. Berhentilah kamu menjadi menantu yang durhaka. Tiap hari bawa sambal nggak bermutu ke rumah mertua gitu. Sekali-kali beli sambal yang bermutu dari, sebut mereknya ibu gitu. Itu menarik juga sih. Boleh. Jadi Iya. copywriting yang menarik itu yang intinya ada drama di dalamnya gitu. Oke. Iya. Oke, Masih baik. belajar itu, Pak. Soalnya nggak bisa. Oke. Bisa jadi inspirasi tuh, Bu, yang tadi. Jadi Iya. emosi calon konsumennya ya, Pak Suryadin. Iya, betul. Ini silahkan diakses di sini, Bu ya. Ini sudah saya tampilkan di layar, namanya best-hashtag.com ya. Itu tempat untuk riset hashtag yang yang powerful. Atau lebih detail lagi, itu banyak saya jelaskan, ada 3 postingan di Instagram saya, Bu. Di Instagram saya posting itu ada kurang lebih 5 website tempat untuk riset hashtag. Di Instagram saya, @dosenjualan gitu ya. Dicari aja di Instagram, itu ada postingan saya tentang riset hashtag. Salah satunya ini, Bu, besthashtag.com. Sisanya saya nggak hafal, itu yang kerjakan biasanya anak-anak, Bu. Jadi saya sendiri nggak hafal banget gitu. Nggak mungkin, kalau tidak dengan kata kunci ya nggak bisa begitu. Harus ada kata kuncinya, harus optimasi kata kunci begitu. Kecuali Bapak menyiapkan anggaran khusus, misalnya Bapak pakai iklan Google Ads misalnya gitu ya. Google Ads itu mah nggak perlu di SEO-in, Pak, nggak ada kata kunci juga nggak apa-apa, Pak. Tinggal di setting, tinggal bayar Google suruh munculin website kita paling atas. Sudah, itu pasti muncul, Pak. Tapi kan berbayar gitu. Atau Bapak pasang baliho di pinggir jalan gitu kan gitu. Balihonya tulis gitu. Ada apa di www nama website Bapak begitu. Jadi penasaran, akhirnya buka websitenya Bapak gitu. Itu bisa gitu ya. Atau mau pakai gayanya ini. Saya nggak enak nyebut merek ya. Jadi salah satu media online nasional, saya nggak nyebut mereknya. Yang itu kan websitenya kita nyari kata kunci apa aja, biasanya selalu muncul gitu, ya. Nah, kenapa? Karena saya tahu persis wartawannya itu kan dalam 1 hari itu harus nulis 50 artikel wartawannya. 1 hari 50 artikel. Dan hebatnya apa yang terjadi, teman-teman sekalian, itu websitenya tinggi banget pengunjungnya. Cuman artikelnya judulnya A, isinya Z. Betul. Tapi viral. Itu adalah website tetangga sebelah yang kayak gitu-gitu. Iya. Maka itu salah? Ya tidak salah. Semua orang punya cara masing-masing gitu. Oke, jadi tinggal pilihan kita bagaimana ya. Yang salah satu cara yang bisa dilakukan adalah yang pertama kuasai kata kunci, kemudian lakukan riset terlebih dulu, kemudian tadi kalau ditunjukkan di share materinya Pak Suryadin adalah kalau di Instagram yang muncul di atas adalah yang username-nya kalimat yang dituju, kemudian juga full name-nya kalimat yang dicari juga, bio-nya juga kalimat yang dicari juga. Barangkali itu akan bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk memunculkan usaha Bapak Ibu di page nomor 1. Kemudian jangan lupa untuk meningkatkan kualitas website-nya, termasuk juga tidak membuatnya menjadi loading terlalu lama. Ya, Pak Suryadin, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terasa ya Pak ya? Oke.